Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih seputaran bor tangan. Kadang hal yang sangat sederhana tapi kita nggak tahu atau mengabaikan tekniknya. Kadang malah membuat alat itu cepat rusak atau mata bornya gampang patah atau cepat aus tajamannya. Jadi video kali ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara menggunakan mesin bor tangan yang baik dan benar. Menurut versi saya, menurut pengalaman saya. Jadi saya nggak merasa teknik saya ini adalah paling benar, teknik saya paling bagus. Jadi saya berbagi pengalaman aja sesuai dengan pengalaman yang selama ini saya jalani. Jadi seperti kita ketahui ya, sering banget mata bor ini mata bor yang udah berapa kali diasah karena patah. Kemudian yang ini masih awet, masih panjang. Jadi walaupun kita udah berpengalaman, udah lama pakai power tools, mesin bor tangan, jadi kadang kita juga suka abai atau suka lalai karena beberapa faktor, terutama faktor tergesa-gesa. Contohnya ngejar deadline lah. Jadi hal sederhana yang kadang kita sering abaikan, sering lalai. Jadi saya akan menjelaskan tentang safety, tentang bagaimana cara menggunakan mesin bor yang baik dan benar. Kemudian apa saja hal yang harus diperhatikan untuk membuat mesin bor tangan itu awet. Walaupun mesin murah, tapi kita bisa bikin awet gitu. Artinya nggak selamanya mesin bor bagus itu awet, nggak selamanya juga mesin bor murah itu cepat rusak. Jadi tergantung bagaimana teknik kita menggunakannya. Oke, untuk safety, jadi mesin bor tangan ini termasuk alat kerja dengan resiko yang sangat kecil. Jadi sekalipun ada kecelakaan kerja, paling setelah ngebor plat besi, paling kepanasan doang. Karena biasanya lalai, gitu habis ngebor kita pegang ternyata masih panas. Itu aja sih sebenarnya. Jadi mesin bor tangan ini untuk safety termasuk minim resiko. Cuma untuk ngebor tembok kita paling pakai kacamata aja karena debunya itu kita ngeri masuk ke mata. Oke, untuk pertama saya akan berbagi tips and trick menggunakan bor tangan ini ke media besi pada saat kita ngebor besi. Oke, untuk yang pertama umum ya, kalau setelah kita marker titik yang kita akan bor itu, jangan langsung kita bor. Karena apa? Karena dia akan meleset dari titik yang kita akan bor. Jadi kita harus punya alat, kalau bahasa bengkel, kalau bahasa umumnya itu namanya alat ketrik. Kalau bahasa tekniknya itu hole punch. Jadi dia cuma untuk menandakan titik yang akan kita bor. Jadi seperti ini. Ini udah saya tandai, udah saya ketrik, udah saya hole punch. Yang saya gunakan ini, saya menggunakan bekas mata obeng getok. Jadi ini besinya lumayan keras. Kemudian usahakan benda kerja yang akan kita lubangi ini paten. Jadi jangan goyang-goyang, jangan mudah bergerak. Jadi harus kita kunci. Ini karena media yang saya demokan ini kecil, jadi kita jepit pakai klem aja. Kalau di bawah itu biasanya kita injek pakai kaki, kita bor. Kemudian tips yang berikutnya, jadi mesin bor ini memang udah didesain untuk posisikan tangan itu sesuai dengan bentuk mesin bor ini sendiri. Jadi mesin bor ini buat nekannya, kemudian jari ini buat nekan switchnya. Jadi kalaupun kita begini, ini tangan kiri masih bisa nekan juga. Ini biasanya kita buat bor tembok. Ini berlaku untuk yang kita nggak pakai ini ya, handle di sininya. Langkah yang selanjutnya adalah kita memposisikan mata bor di titik yang tadi kita tandai. Jadi langkah sederhananya kita bikin titik yang tadi itu melebar. Jadi si mata bor ini nggak mudah jalan. Jadi seperti ini ya. Jadi kelihatan kalau titik yang tadi kita ketrik itu udah agak melebar.
Kemudian langkah selanjutnya adalah tipsnya adalah jangan langsung kita geber aja gitu, jangan kita main hajar begitu aja. Jadi tipsnya adalah, jadi ketika udah mau ngebor itu kita cuma tinggal main switch aja, kita tekan sambil main switch. Jadi jangan langsung dihajar langsung lama-lama, karena akan berakibat yang pertama ujung mata bor ini cepat aus. Jadi seperti ini. Agak sedikit kita goyang-goyangin gini nggak masalah. Fungsi dari kita goyang-goyangin gini adalah untuk meratakan permukaan ujung mata bor. Jadi ujung mata bor itu berfungsi menggaruk besi yang kita lubangi. Nah, nanti kita akan merasakan ketika mata bor akan menembus besi yang kita lubangi, itu akan rasanya lain. Nah, kalau udah begitu, tekniknya adalah kita ngambangin. Jadi kita udah nggak perlu tekan lagi, kita agak angkat. Tekanannya itu jangan terlalu berlebihan. Jadi kita ngambangin untuk menghindari mata bor terjepit media yang kita lubangi dan patah mata bornya. Karena biasanya kalau kita lubangi ketika udah mau tembus itu, dia patah mata bornya. Nah, ini kalau kejepit gini, ini tandanya mata bornya udah mau tembus. Jadi ini keuntungan kita nggak kenceng dalam memasang mata bor itu terjadi slip. Kayak tadi kan, slip itu salah satu keuntungan untuk menghindari mata bor patah. Jadi tips berikutnya adalah, jadi kita jalanin mesin bornya agak ngambang, jangan terlalu neken. Jadi kira-kira begitu. Ini besi yang saya lubangi ber5 mili, mata bornya 7 mili. Jadi teknik untuk melubangi media besi begitulah kira-kira. Saya nggak merasa teknik saya paling benar, paling enggak teknik yang saya jalan itu cukup efisien, cukup menghemat. Jadi menghindari mata bor patah dan menghindari ujung mata bor cepat aus. Karena biasanya kalau digeber itu putaran bornya cepat, tapi dia lambat ngegaruk besi, akhirnya keburu panas mata bornya, itu menyebabkan mata bor cepat aus. Kemudian tips and trick untuk bor tembok. Tips yang pertama dalam mengebor tembok, ini banyak orang abaikan padahal lumayan penting menurut saya. Yang pertama kita siapin kertas, mau kertas apa aja, mau kertas buku, kertas APS. Kebetulan saya punya kertas APS. Kemudian kita bentuk kerucut kayak gini. Kemudian kita lem atau solasi bagian yang nyambung ini. Kira-kira seperti ini. Pokoknya bentuk kerucut yang lubang bawahnya itu rapat. Jadi ini tips sangat sederhana tapi penting dan orang banyak mengabaikan. Kemudian tips selanjutnya, misalnya kita udah menandakan titik yang akan kita lubangi pada dinding. Sama seperti halnya besi, kita harus bikin titik biar mata bornya nggak lari. Oke, langkah selanjutnya, kertas yang tadi kita bikin, kita tempel di persis di bagian bawah marker yang udah kita tandai. Fungsinya apa? Ini sangat berfungsi untuk mewadahi debu-debu yang keluar dari tembok yang kita lubangi. Jadi mengumpulkan debu-debu yang kita lubangi. Ini sangat membantu sekali daripada kita nyapuin atau enggak debu kemana-mana. Apalagi rumah udah rapi, ada karpet, ada segala macam. Jadi ini sangat efisien, sangat membantu sekali. Kemudian safety yang kita butuhkan pada saat kita ngebor tembok adalah kacamata, biar kita nggak kelilipan kena debu. Oke.
Sekarang kita bor. Kalau bor tembok biasa itu kita nggak perlu neken banget ya, karena biasanya kalau tembok biasa itu empuk, kalau beton keras. Jadi kalau tembok biasa itu empuk, jadi kita nggak perlu neken banget. Bisa dilihat ya debunya. Bisa dilihat debunya nggak kemana-mana. Jadi terlihat debunya nggak kemana-mana, langsung terkumpul di wadah yang kita buat. Sekarang kita lihat. Bersih, nggak ada apa-apa. Debunya banyak ngumpul di wadah yang kita buat. Oke, gitu aja kira-kira tips and trick dan safety pada mesin bor tangan ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil. Jika bermanfaat silakan di-share, jika tidak bermanfaat abaikan saja. Jika ada kritik, saran, serta pertanyaan silakan tulis di komen. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.